Jadi hari ini yang wawancara dulu dengan Wayan Nur Sidimurti SKH ya kalau tidak Ya, salah. Oh, sarjana kedokteran hewan ya. Jadi dokter ubuhan nih. Jadi kita masih pada edisi lanjutan ya keajaiban daripada sosok Gus Polos gitu. Jadi rasanya senang sekali menceritakan suatu yang apa ya, yang bisa memberi kita inspirasi pribadi yang menurut saya rendah hati karena selalu mau bergaul dengan siapapun, tidak mengeksklusifkan diri walaupun suka menyepi kan begitu. Jadi karena dia ya mungkin sudah tidak butuh dunia lagi tapi dunia yang butuh dia kan gitu. Ya minimal lah butuh untuk minta nasihatnya kan begitu. Nah ini Wayan, maaf ya saya tidak kelihatan wajah, jadi wajahnya Wayan yang lebih banyak gitu. Kenapa? Karena wajah saya dimusuhi sampradaya ya. Jadi setiap melihat wajah saya para sampradaya itu pasti serbu dah wall saya gitu. Jadi entah kenapa mereka musuhan sama saya, padahal saya tidak pernah musuhan loh sama mereka. Saya kan cuma menyampaikan kebenaran bahwa janganlah halu gitu. Di Bali ini kita sudah diingatkan lewat perayaan Hari Raya Galungan, yaitu dengan Mayo dan Namo. Kita tidak boleh mentuhankan manusia agar kita tetap fokus kepada ide Sang Yang Widi, ide Betara Betari dan leluhur Sami kan begitu. Bener nggak itu ya? Nah, sebagai anak muda bagaimana pendapatnya kan begitu. Tapi kita memang sebenarnya bukan anti sampradaya, tetapi anti mentuhankan manusia gitu ya. Gitu. Nah mungkin dalam hal ini Wayan punya pengalaman itu bagaimana mungkin apa yang diberikan oleh Beligus Polos. Bisa cerita? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi langsung saja, sebenarnya banyak banget hal-hal yang diberikan oleh Gus Polos ini. Saya kenalnya dari 2018. Nah, di sana awalnya itu saya berdoa karena hidup saya lumayan salah arah. Lalu saya berdoa pada Tuhan dengan cara saya, lalu tiba-tiba saya pertamanya ketemu ibu saya dulu. Di sana saya ngomong pertama kali cerita sama ibu saya, terus ibu saya nyuruh jalanin aja hidupnya gitu. Tapi saya bingung jalanin kayak gimana, padahal hidup saya rasanya udah rusak gitu. Rusak ya? Kok rusak hidup? Kok rusak hidup itu baik-baik saja lah. Terus tiba-tiba saya secara ajaib gitu kenal dengan Gus Polos ini dari kakak saya yang kenalin. Lalu saya ketemu beliau dan ternyata orangnya pertamanya asik banget gitu. Beliau jelasin selalu mengedukasi saya kalau masih ada harapan hidup lah. Dan basicnya permasalahan utama saya sebenarnya dari awal masuk kedokteran hewan. Di sana saya cemas karena takut mengecewakan orang tua kalau nantinya saya nggak lulus gitu. Takut jadi hewan ya. Ya makin hari malah sifatnya makin kayak hewan. Oh, kok sifat kayak hewan? Tapi Animal instinct mungkin ya. Terus lanjut. tapi bersyukur kenal beliau karena beliau mengedukasi bagaimana caranya belajar yang baik gitu. Abis itu yang paling ajaibnya sih karena saya terus cemas sampai nyusun skripsi masih cemas juga gitu. Akhirnya saya di malam itu saya menangis karena skripsi saya belum ter-ACC dosen dan saya merasa dimusuhi dosen seperti itu. Terus saya menangis malam itu karena takut nggak lulus, padahal udah di ujung nih, udah mau lulus tapi kok belum di ACC gitu. Oh berarti waktu itu memang sulit sekali nyari ACC ya. Susah. Dan sudah putus asa gitu. Udah lumayan putus asa, apalagi teman-teman udah duluan semuanya. Oh kasihan. Terus gimana ya setelah itu? Terus akhirnya ketemu tiang malam itu sama Gus Polos secara kebetulan juga. Beliau
beliau lagi ngobrol, terus awalnya saya nggak mau ketemu karena gitu dah, sifatnya malu kalau lagi ada masalah nggak mau cerita. Nangis gitu takutnya Iya, ya, takutnya diketawain ya. nangis. Terus Akhirnya ketemu beliau, di tengah-tengah obrolan beliau sama ada orang lain, beliau ngomong sama saya suatu hal gitu, dan satu hal omongan beliau yang satu itu bikin saya akhirnya besoknya langsung aja cari dosennya, dan ajaibnya dosennya langsung ditandatangani gitu. Padahal sebelumnya ditunda-tunda terus. waduh. Dan langsung dicariin tanggal ujiannya kapan, dan habis itu langsung set langsung lulus saya tepat waktu. Selamat ya, udah lulus Iya. ya. Lulus jadi dokter hewan kan, bukan lulus jadi hewan. Sarjana dokter hewan. Sarjana dokter hewan ya. Dan itu waktunya mepet banget nih Kak. Hmm. Karena teman-teman kan udah daftar, udah selesai, saya lagi waktunya pokoknya mepet biar saya bisa daftar profesi itu, dan akhirnya waktunya pas gitu. Itu ajaibnya, jadinya semenjak itu saya jadinya bersyukur gitu dengar kata-kata itu. Masih terngiang ya kata-kata Gus Polos Masih waktu sih. itu ya. Jadi apa kata-katanya? Jalani hidup itu. Jalani hidup pokoknya berani. Oh iya iya, saya juga sering diajar oleh beliau harus berani menghadapi segala Iya. sesuatu gitu. Karena dalam keberanian pasti ada keajaiban jika kita berjalan di jalan yang benar kan gitu. Nah itu makanya hidup ini ngapain kita harus nggak berani? Bayangkan saja ya, ini akan jadi dokter hewan kan, jadi kan pelajaran biologinya pasti mantap ini. Jadi dari 250 juta spermatozoa hanya satu yang mampu membuahi sel telur kan. Jadi kita sudah sebelumnya itu lomba renang loh. Lomba renang dengan 250 juta kontestan dan hanya satu yang menang, yaitu diri kita. Jadi takdir dari Tuhan untuk diri kita itu ya jadi pemenang gitu. Nah, itulah nasihat Gus Poloh ya, yang selalu saya pegang, sama dengan Wayan Nur sekarang memegang nasihat itu, berani jalani hidup ya. Jangan buat hidup kita sebagai generasi muda berjalan ke jalan yang salah kan gitu. Benar. Oke, itu saja yang disampaikan. Iya. Nggih, suksemo, terima kasih. Om Om Santi, Santi, Santi Om. Jadi demikianlah pemirsa, bersama Wayan Nursidi Murti SKH mungkin ya sekarang ya. Iya, baru SK. SKH. Jadi semoga segera menjadi dokter hewan. Berkat Gus Polos, di mana putus asanya dia, kemudian hanya satu nasihat saja, besoknya dosennya langsung menandatangani skripsinya sehingga lolos dan ujian tepat waktu gitu ya. Hampir bunuh diri ya karena gitu. Karena takut Ya, mengecewakan. nah inilah anak-anak muda kita ya, semeton sami mohon dijaga anak-anak muda kita. Kenapa? Karena biasanya cenderung itu cepat putus asa gitu. Karena itulah kita harus mengedukasi generasi muda kita agar selalu berjalan di jalan Dharma, menghormati tradisi, kemudian mendekatkan diri dengan Tuhan secara teratur dan terus menerus gitu. Terima kasih Wayan, suksemo.